Wenas, masih seputar soal pajak sembako PPN ya, yang sempat bikin banyak polemik di publik. Ini ada pandangan atau perspektif yang baik dari Bro Yosef Herman Wenas yang menulis artikelnya tentang pajak sembako. Nah, bagaimana pandangan beliau? Begini, sahabat, bisa dimengerti kenapa reaksi spontan soal sembako yang kata siapa, akan dikenakan pajak pertambahan nilai PPN. Heboh dan pada marah-marah. Ini yang terjadi. Memang sahabat, istilah sembako diasosiasikan dengan orang miskin. Nah, persis disitulah masalahnya di asosiasi itu. Padahal the devil is in the details. Kebanyakan nampaknya tidak paham bagaimana ceritanya kok bisa ada draft revisi yang disebut RUU KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan itu. Persepsi lalu muncul bahwa orang miskin mau dizolimin oleh Ibu Sri Mulyani dan kemudian digoreng-goreng jadi makanan para pihak yang berkepentingan tentunya. Sahabat, memang prinsip perpajakan itu mengikuti kelas barangnya. Itu adalah praktek di seluruh dunia. Kenapa barang mewah dibedakan dari barang ekonomis? Karena pemerintah menganut prinsip keadilan distributif, yang adalah demi keadilan sosial itu sendiri. Maka itulah pajak Mercedes-Benz, C-Class gitu ya, harus beda dengan Daihatsu Ayla misalnya. Pajak tas Hermes beda jauh dari pajak kantong kresek, sekalipun kantong kresek itu sudah disablon Hermes Paris misalnya. Beras itu sembako, tapi yang namanya beras mentik susu harganya mulai dari 128.000 per kilogram. Beras merah diabetasol atau organik diabetik rice harganya mulai dari 115.000 per kilogram. Kinmei brown rice dari Jepang sekarang mulai jadi tren di pasaran Indonesia. Harganya 280.000 per kilogram. Sedangkan harga beras yang saya makan cuma 14.000 sampai 15.000 per kilogram. Jadi beda-beda ya harganya. 1 kilogram daging sapi Wagyu, ini ada berbagai macam jenis Wagyu ini. Harganya antara 400.000 sampai 800 ribuan per kilogram. Nah, apalagi kalau yang Japanese Wagyu beef, harga 400 sampai 800 ribuan itu hanya dapat 200 gramnya saja. Jadi per kilonya kali 5 saja. Sementara daging sapi biasa dijual di pasar dengan harga rata-rata 110 sampai 130 ribuan per kilogram. Jadi kelihatan ya, jauh bedanya, disparitasnya. Juga soal les privat. Ada kelas-kelasnya juga kan. Yoga yang 50.000 per jam ada. Yang 350.000 per jam juga ada. Ada juga yang beli sudah dipaket included bermacam fasilitas dengan harga jutaan. Ya, beda-beda. Kebutuhan-kebutuhan kelas atas ini umumnya sejalan dengan gaya hidup kekinian yang ingin sehat dan punya mimpi, body goals gitu ya. Mereka yang bisa bayar membership gym yang harga mahal, ada yang puluhan juta, beli outfit untuk jogging, untuk sepeda, untuk golf, juga jutaan harganya. Beli sepedanya, beli peralatan golfnya, bahkan ini ada yang sampai ratusan juta harganya. Anda pasti bisa juga menyimpulkan olahraga selam, misalnya diving, itu dari biaya lesnya sampai outfitnya, berikut equipmentnya, apakah itu konsumsi orang berkantong pas-pasan, ataukah orang-orang yang berkantong tebal. Oke. Kembali ke prinsip keadilan distributif di atas. Apakah kelas seperti ini tidak layak dipajakin? Juga jangan dilupakan, bermacam sembako premium itu kebanyakan barang lokal dari hasil petani kita, ataukah impor dari hasil petani asing? Ini yang perlu dipikirkan pertanyaannya. Yang mau dikoreksi pemerintah dan masih draft sifatnya, baca artinya itu belum final, adalah soal fasilitas PPN pada klasifikasi sembako saat ini yang bersifat pukul rata. Ini yang terjadi sekarang. Artinya berlaku untuk semua jenis barang, tidak membeda-bedakan antara luxury goods atau luxury services dan economy goods atau economy service.
Nah, itu persoalannya. Dengan rencana revisi perpajakan yang dibocorkan dan jadi heboh itu, justru rasa keadilan masyarakat yang mau dituju oleh pemerintah. Oleh karena mau mengurangi distorsi. Nah, ini para importir pasti paham arti permainan distorsi ini. Dan menghilangkan fasilitas yang tidak proporsional. Saya ulangi ya, menghilangkan fasilitas yang tidak proporsional itu tadi. Selain itu, memang Ibu Sri Mulyani itu mau mengoptimalisasi pendapatan negara. Apalagi in times of crisis sejak COVID-19 telah mengacaukan segalanya. Seorang menteri keuangan, siapapun dan di negara manapun dia, yang tidak mampu mengoptimalisasi pendapatan negara, bisa dipastikan adalah Menkeu terburuk di dunia. Nah, sedangkan Ibu Sri Mulyani kan Menkeu terbaik. Dan itu memang tugas konstitusional Ibu Sri Mulyani. Tidak heran perempuan ini berulang kali memperoleh penghargaan internasional. Demikian perspektif dari Joseph Herman Wenas yang ditulisnya di Yogyakarta 13 Juni 2021. Kiranya bisa sedikit membuka perspektif atau wawasan kita. Demikian, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.